Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk materi relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi, sementara fungsi ini terdapat suatu materi yaitu korespondensi satu-satu. Dan korespondensi satu-satu ini memiliki suatu pasangan yang berurutan. Ini adalah tabel memahami relasi. Nah, ini ada diagram panah. Diagram panah ini terdapat dua fungsi relasi, yaitu relasi A dan relasi B. Di mana relasi A ini terdapat suatu bilangan 1 sampai 4 dan relasi B yaitu A dan B kemudian C. Nah, relasi A ini kita hubungkan ke A. Jadi 1 ke A, yaitu 1 ke A, kemudian 2, lanjut garis panahnya ke A juga, 3, 4, dan seterusnya. Nah, himpunan pasangan berurutannya yaitu 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. Nah, ini merupakan suatu himpunan dari pasangan berurutan yaitu relasi A dan relasi B. Kemudian diagram panah yang kedua yaitu relasi A dan relasi B. Nah, relasi A ini kebalikan dari relasi B ke relasi A. Misalnya, ini kan ada suatu fungsi relasi dari 1, 2, 3, 4 dan relasi B yaitu A, B, C. Nah, ini kita hubungkan dari titik A ke 1, kemudian B ke 1 dan C ke 1. Nah, ini merupakan suatu himpunan pasangan yang berurutan yaitu 1 ke A atau 1, B, kemudian 1, A, kemudian 1, B, 1, C. Itu merupakan suatu himpunan pasangan berurutan. Kemudian pasangan relasi yang ketiga yaitu relasi A dan relasi B. Nah, ini mempunyai suatu pasangan yang berurutan yang berbeda. Misalnya 1 ke A, kemudian 2 ke C. Jadi himpunan pasangan yang berurutannya adalah 1, A, 2, C. Nah, selanjutnya diagram panah yang keempat. Nah, diagram panah yang keempat ini sama seperti tadi, cuman titik A ini himpunan 3, B ini kita hubungkan dan 3, C dan 4, C. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah 3, B, 3, C dan 4, C. Kemudian pasangan himpunan berikutnya yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, ini ada suatu himpunan yang berbeda. Nah, ini juga mempunyai suatu jenis huruf yang berbeda. Ini merupakan suatu bilangan, sedangkan ini merupakan suatu huruf. Jadi kita hubungkan himpunan pasangan berurutannya adalah titik 2 yaitu 2, C, titik 2 kita hubungkan ke C, kemudian 3, C. Nah, selanjutnya dari 4, B dan 4, C. Ini merupakan suatu himpunan yaitu suatu relasi yang memiliki berbeda jenis, yaitu 1 ini merupakan di A ini merupakan suatu bilangan, sementara ini merupakan suatu huruf. Jadi himpunan pasangan yang berurutannya adalah himpunan dari 2, C, kemudian 3, C, 4, B dan 4, C. Ini merupakan suatu himpunan pasangan berurutan, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, ini juga sama. Nah, ini merupakan suatu himpunan kosong. Kenapa dikatakan sebagai himpunan kosong? Karena himpunan A dan himpunan B ini tidak sama, tidak ada yang cocok. Jadi, ini dikatakan sebagai himpunan pasangan yang berurutan yang kosong. Data pelajaran yang disukai siswa kelas 8 ini merupakan suatu tabel 3.2, di mana ini ada Abdul, kemudian Budi, Chandra, Dini, Elok. Nah, ini Abdul merupakan suatu
himpunan misalnya. Ini merupakan suatu nama siswa, data himpunannya, sementara ini merupakan suatu himpunan yang disukai siswa. Nah, permasalahan tabel 3.1 yang tadi itu kita dapat nyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan yang berurutan seperti yang berikut ini. Nah, himpunan pasangan berurutan seperti berikut ini misalnya A, yaitu himpunan pasangan berurutan dari tabel 3.1 sama seperti penjelasan dari tabel 3.2. Namun, pasangan tabel 3.2 ini merupakan suatu nama siswa. Nah, nama siswa ini kita bisa bawa ke himpunan yang pasangan berurutan tadi. Nah, misalnya Abdul ini memiliki pasangan himpunan yang berurutan itu matematika IPA, kemudian Budi IPA IPS kesenian, sementara Chandra dia itu hanya menyukai olahraga dan keterampilan, sementara Dini dia itu hanya menyukai kesenian bahasa Inggris. Elok dia itu memiliki pelajaran yang dia suka itu matematika, IPA, dan keterampilan. Jadi untuk menentukan himpunannya kita misalkan itu himpunan A. Misalkan A merupakan himpunan dari Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian himpunan B itu ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, dan pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Jadi yang menyukai keduanya ini merupakan suatu himpunan relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Gambar 3.5 menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah yang menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Nah, ini merupakan suatu himpunan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, kita hubungkan dari Abdul menyukai pelajaran matematika, atau Abdul menyukai pelajaran IPA, dan Abdul menyukai pelajaran matematika dan Abdul menyukai pelajaran IPA. Kemudian Budi itu menyukai pelajaran IPA dan IPS, kemudian pelajaran kesenian. Nah, sementara Chandra itu menyukai mata pelajaran keterampilan dan olahraga. Sementara Dini merupakan garis yang berwarna merah muda ya, yaitu dia menyukai bahasa Inggris dan kesenian. Sementara Elok itu hanya menyukai mata pelajaran keterampilan saja. Nah, ini merupakan suatu diagram panah. Ada di gambar, kita hubungkan dari gambar A ke gambar B. Himpunan A ke himpunan B. Cara kedua, diagram kartesius. Cara kedua untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah menggunakan diagram kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu yang mendatar dan anggota-anggota himpunan B yang berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dalam bentuk titik atau noktah. Gambar 3.6 ini menunjukkan diagram kartesius dan relasi. Nah, ini merupakan gambarnya. Nah, ini merupakan garis bilangannya, itu titik, garisnya yaitu ini terdapat suatu garis kartesius, merupakan suatu garis bilang kartesius, bisa dilihat dulu. Nah, ini merupakan suatu titik, di mana titik ini dinyatakan sebagai mata pelajaran yang disukai. Nah, misalnya kita mulai dari Abdul menyukai dua mata pelajaran, di mana mata pelajaran itu yaitu mata pelajaran matematika dan IPA. Sementara Budi menyukai juga dua mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS. Kemudian Chandra, Budi itu ternyata menyukai tiga mata pelajarannya, yaitu mata pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Sementara Chandra itu menyukai mata pelajaran keterampilan dan olahraga. Sementara Dini menyukai mata pelajaran bahasa Inggris dan kesenian. Sementara Elok itu menyukai tiga mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, bisa dilihat dulu. Cara ketiga itu himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan B adalah Abdul,
adalah himpunan Abdul matematika, kemudian Abdul menyukai IPA, kemudian Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian, Chandra keterampilan, dan Chandra olahraga, kemudian ini bahasa Inggris, Dini kesenian, Elok matematika, Elok IPA, kemudian Elok dan keterampilan. Nah, ini merupakan suatu pasangan yang berurutannya. Nah, ini merupakan contoh relasi dan contoh bukan relasi. Nah, ini bisa dilihat dulu contoh relasinya. Nah, ini merupakan suatu contoh relasi yang berpasangan atau yang berurutan. Misalnya dia 1, 2, 3, 4, nah ini berurutan. Ini 1, 1, 1, kemudian dia A, B, C. Ini merupakan suatu relasi yang berurutan, himpunan yang berurutan. Sementara ini bukan contoh relasi. Kenapa? Karena ini tidak berurutan. Dia bukan pasangan yang berurutan. Misalnya dia 1, ini 2, kemudian ini D, yang ini D, yang ini 2, kemudian ini 5, yang ini A. Nah, kita lanjut lagi. Kegiatan 3 itu memahami ciri-ciri fungsi. Fungsi merupakan salah satu konsep penting dalam matematika. Dengan mengenali fungsi atau hubungan fungsional antara unsur-unsur matematika, kita bisa lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menyelesaikannya. Oleh karena itu, memahami fungsi merupakan hal yang sangat diharapkan dalam belajar matematika. Pertama kali kita kenali ciri-ciri dan fungsi, maka kita perhatikan dulu aturannya sebagai berikut. Nah, misalnya ini ada aturan 1, aturan 2, aturan 3, dan aturan 4. Nah, aturan 1 ini ada huruf, yaitu huruf besar, huruf kapital, yaitu A, B, C. Berbeda dengan ini, yaitu yang ini merupakan suatu pasangan yang berurutan. Nah, sementara yang di bawah ini tidak berurutan, dia itu merupakan suatu huruf yang berbeda dengan yang di atas nih. Bisa dilihat di atas. Kemudian juga aturan 2 sama seperti ini. Dan ini merupakan suatu ciri-ciri fungsi, di mana ciri-ciri fungsi itu merupakan hubungan fungsional antara unsur-unsur yang kita dapat bisa selesaikan masalahnya. Nah, kemudian kegiatan 3 itu memahami bentuk penyajian fungsi. Nah, ini ada contoh soal, yaitu masalah sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal Rp Rp6.000 dan tarif setiap kilometer itu terdapat Rp Rp2.400. Nah, itu pertanyaannya, dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Kemudian 2, berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Dan ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan Rp Rp80.000? Nah, ini hitungan dari arit matematikanya. Misalnya ini biaya 10 km, kita ambil dari bilangan yang menetapkan tarifnya. Ini 10 km, yaitu sama dengan, ini kita jumlahkan lalu kita kalikan dengan 2.400. Nah, ini 6.000 ditambah dengan 10 km dikali dengan 2.400, di mana 2.400 ini merupakan tarif setiap kilometer. Jadi hasilnya 6.000 ditambah 10 baru dikali dengan 2.400, hasilnya adalah 30.000. Nah, kemudian biaya untuk 15 km, yaitu untuk menetapkan tarif ya, yang ini 15 km-nya. Nah, jadi kita jumlahkan lalu kita kalikan dengan 2.400. Pertanyaannya, kenapa kita kalikan dengan 2.400? Karena 2.400 merupakan tarif dari setiap kilometer untuk setiap perjalanannya taksi ini, yaitu taksi ini. Nah, jadi kita langsung aja jumlahkan, yaitu 6.000 dari tarif awalnya 6.000 ditambah dengan 10, yaitu 10 km. Lalu kita kalikan dengan 2.400, jadi hasilnya adalah 42.000. Kemudian biaya 20 km itu sama juga seperti contoh soal yang pertama, yaitu hitungan aritmatika yang di atas ini. Namun 20 km ini merupakan tarif
penetapan tarif. Jadi kan ini kan 10, jadi kita susun dari 10, 15, 20. Nah 20 ini kita jumlahkan dengan 6.000, lalu kita kalikan dengan 2.400. Jadi hasilnya adalah 54.000. Ya, permasalahan ini dapat kita nyatakan dalam 5 cara, yaitu sebagai berikut. Jadi permasalahan yang contoh soal tadi itu kita bisa selesaikan dalam 5 cara, yaitu cara pertama himpunan pasangan berurutan. Ya, misalnya kita contohkan ya. Misalnya saya ngambil himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan Q itu permasalahannya himpunan pasangan berurutannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, kenapa setengah kali dari? Karena ini merupakan dari fungsi f dari p itu berbeda. Ini merupakan setengahnya dan ini merupakan full dari 10, yaitu Q. Nah, relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Nah, misalnya F-nya itu himpunan dari 1, 2, kemudian 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Dan diagram panahnya, ini ada diagram panah diketahui fungsi F dari P yaitu 1, himpunan P 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan Q-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Nah, ini cara ketiga dengan persamaan fungsi. Nah, itu diagramnya F dari P yaitu 1 sampai 5 kan, himpunannya dari 1 sampai 5. Kemudian Q 1, 2, 3 sampai 10 dan relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi yaitu sebagai berikut. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Nah, ini adalah himpunan B dan himpunan G. Kita nyatakan dalam diagram panah. Nah, ini 1 ke 2, 1 ke 2 kan, kemudian 2 ke 4. Nah, kemudian 3 ke 6, 4 ke 8, dan 5 ke 10. Ini merupakan suatu himpunan yang dikalikan dengan 2 itu atau dikatakan sebagai himpunan pasangan yang berurutan dari 1, 2, 1, 2 yang ini ya. 1, 2, 2, 4 ini kan, kemudian 3, 6, 4,8 ini, dan 5,10. Nah, ini anggotanya. Kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X-nya adalah 1/2 Y. Kemudian ini dari X sama dengan 1/2 Y kita dapatkan yaitu Y-nya 2X, dimana kita balikan, jadi hasilnya 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen P. Inilah dinamakan sebagai persamaan fungsi. Cara 4 dengan menggunakan tabel. Nah, ini merupakan diketahui fungsi F dari P-nya. Jadi himpunan 1 sampai 5, kemudian Q-nya himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan fungsinya ini merupakan relasi dengan menggunakan tabel. Nah, kemudian cara kelima itu dengan menggunakan grafik. Nah, ini grafiknya. Ini grafik kita misalnya ini merupakan merupakan suatu grafik di mana fungsi koordinat kartesius terdapat koordinat kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita hubungkan ini Fx sama dengan 2X, di mana 2X ini dari X sama dengan 1/2 Y kita dapatkan yaitu Y sama dengan 2X. Nah, itu dia tadi. Sehingga kita Fx-nya adalah 2X. Nah, kemudian 1,2 ini kita hubungkan yang tadi yang contoh soal berikutnya yang tadi itu 1,2, sementara ini merupakan 0,0. Kenapa 1,2? Karena ini kita misalkan titiknya itu ada di 1 sumbu X-nya, kemudian 2 itu, jadi kita tinggal hubungkan jadi 1 ke 2, sehingga kita dapatkan titik 1,2, dan ini merupakan titik awal atau sumbu awal itu yaitu sumbu utama yaitu 0. Nah, ini karena ini adalah 0,0 jadi titiknya ada di tengah. Jadi cuma kita tarik garis sehingga kita dapatkan titik Fx-nya adalah 2X. Nah, ini adalah contoh alternatif penyelesaian. Untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear X memiliki nilai 5 soal.
Alternatif penyelesaian untuk menentukan rumus fungsi dari suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat X sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 saat X sama dengan min 1. Lakukan prosedur berikut. Nah, ini merupakan suatu prosedur. Dari soal tersebut kita ketahui bahwa fungsi f adalah fungsi linear. Oleh karena itu, fungsi f bisa dinyatakan dengan fungsi rumus. Kita dapat nyatakan dengan menggunakan rumus ya, fx sama dengan ax tambah b. Jadi ini merupakan contoh soalnya, diketahui lebih lanjut ya, f sama dengan 1 diketahui lebih lanjut f itu 1 sama dengan 5 dan f min 1 sama dengan 1. Jadi dimana fx nya fungsinya adalah ax ditambah b, maka f1 sama dengan a, yang satunya kita masukkan yaitu nilainya, ditambah dengan b nya sama dengan 5, jadi a tambah b 5. Nah, kemudian f sama dengan min 1 yang ini, kita tambahkan dengan b sama dengan 5, jadi min a tambah b hasilnya sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh jadi a tambah b sama dengan 5, sementara min a tambah b sama dengan 1. Jadi kita kurangkan, kita lakukan dengan proses pengurangan ya. Jadi 2a sama dengan 4b. Kenapa? Karena a dikurang dengan min a hasilnya 2a, sementara b kurang b hasilnya 0. Jadi kita turunkan 2a sama dengan 4, jadi a turun, jadi 4 bagi 2 hasilnya 2. A sama dengan 2 kita substitusikan ke salah satu persamaan, misalnya persamaan 1. Jadi a tambah b misalnya 5 kan. Nah, jadi nilainya a berapa? Nilainya a itu 2. Kita tambahkan b. Kita jumlahkan dengan b sama dengan 5. Jadi b ini turun karena ini merupakan suatu pasangan yang tidak sejenis b. Jadi kita lakukan proses pengurangan. Jadi 5 dikurang dengan 3, mohon maaf sebenarnya ini 2, jadi nilai b nya itu 3. Jadi dengan demikian nilai a itu sama dengan 2 dan nilai b nya itu adalah 3. Nah, jadi rumus fungsinya adalah fx 2x tambah 3. Mohon maaf sebelumnya ini ada kesalahan sedikit dari contoh di buku. 5 ini sudah benar, 5 dikurang 2 ini sehingga hasilnya 3 dan kita dapatkan b ini sama dengan 3. Kegiatan 3.4 memahami korespondensi 1-1. Pada tabel 3.8 menunjukkan relasi dari anggota himpunan A ke himpunan B. Coba amatilah dengan cermat bentuk diagram panah pada tabel 3.8. Nah, ini merupakan contoh korespondensi 1-1. Sedangkan ini bukan merupakan contoh korespondensi 1-1. Nah, kenapa ini merupakan contoh korespondensi 1-1 sedangkan ini bukan? Nah, kita sudah bisa amati ya dari contoh tabel yang sudah disediakan dari 3.8. Nah, ini contoh korespondensi 1-1. Kenapa? Karena ini merupakan suatu bilangan yang diagram panahnya ada. Misalnya dia 1, A atau 2, B atau 3, C. Sementara ini merupakan sama seperti korespondensi 1-1, tetapi dia tidak titik ini tidak menghubungkan dengan titik C. Jadi ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Kemudian di titik A dan B nomor 2, ini juga merupakan korespondensi 1-1, yaitu 1 berpasangan dengan A, kemudian 2 berpasangan dengan C, dan 3 berpasangan dengan B. Sekalipun mereka bersilangan, tetapi mereka ini dikatakan bilangan ini 2 dan 3 atau B dan C ini merupakan suatu korespondensi 1-1 karena mereka itu mempunyai suatu pasangan. Sementara A dan B ini bukan merupakan korespondensi 1-1 karena ada suatu titik C tidak menghubungkan salah satu pada relasi A atau anggota A. Nah, ini juga sama seperti 2 dan 1. Ini merupakan anggota A yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemudian anggota B, A, B, C, D, E. Ini merupakan suatu korespondensi 1-1. Kenapa? Karena masing-masing titik ini, masing-masing anggota A dan anggota B itu mempunyai pasangan. Sementara anggota
contoh bukan korespondensi satu-satu ini, sekalipun mereka sama tetapi tidak dikatakan sebagai anggota korespondensi satu-satu, bukan anggota korespondensi satu-satu karena ini satu memiliki pasangannya yaitu A, sementara satu ini mengambil sementara yang tiga ini mengambil pasangan di anggota A yaitu satu. Jadi ini bukan merupakan suatu korespondensi. Ini juga digambar anggota A dan B yaitu nomor 4 ini merupakan suatu anggota korespondensi satu-satu. Kita bisa lihat di gambar masing-masing mempunyai pasangan yang sama, sementara yang ini bukan merupakan anggota korespondensi satu-satu karena ada anggota B memiliki dua pasangan, ada anggota B ke anggota A atau anggota A ke anggota B, terdapat dua panah. Jadi ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, perhatikan contoh korespondensi satu-satu pada contoh tabel 3.9 nomor 1. Diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3. Ini himpunan A yaitu 1, 2, 3. Kemudian himpunan B yaitu A, B, dan C. Ini merupakan suatu himpunan A dan B yang merupakan korespondensi. Sementara ini juga merupakan suatu himpunan korespondensi karena satu memiliki himpunan satu, karena anggota bilangan A atau anggota A itu 1 ke anggota B, kemudian 2 ke anggota B juga, tetapi dia sama-sama memiliki pasangan. Sama juga dengan contoh yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Bisa dipahami dulu. Nah, berdasarkan uraian tabel 3.9, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin himpunan A ke himpunan B adalah sebanyak 6. Nah, kembali ke atas permasalahan semula yang masalah 3.6 dan 3.7 yaitu menentukan bentuk hubungan apa sajakah yang dapat dibuat dalam bagaimana cara menyajikannya. Ini perhatikan kembali masalah 3.7. Nah, ini adalah kita sekarang bahas permasalahannya untuk mengetahui kedua diagram panah pada masalah 3.4. Sekarang perhatikan dengan cermat uraian berikut ini. Nah, kedua relasi tersebut dapat digambarkan dalam diagram panah sebagai berikut, yaitu relasi dari A ke B adalah memiliki nomor induk, dari relasi dari B ke A adalah nama pemilik nomor induk. Nah, ini adalah memiliki nomor induk. Ya, ini anggota himpunan A ke anggota B sama-sama memiliki nomor induk. Nah, nomor induk dari Asari atau Asri yaitu 2019, kemudian Tohir memiliki nomor induk 279, kemudian Taufik memiliki nomor induk 292, sedangkan Zainul memiliki nomor induk 224, sementara Erik memiliki nomor induk 258. Nah, sementara nama pemilik nomor induk yaitu 219 itu ternyata yang memiliki nomor induknya itu yang dimiliki adalah Asri. Nah, kita harus samakan ya, kita hubungkan dari bilangan yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, misalnya dari 219 ya Asri, kemudian 224 itu ternyata didapat oleh Zainul, kemudian 258 adalah Erik, dan 279 itu memiliki nomor induk adalah Tohir, dan 292 ternyata nama pemilik nomor induknya adalah Taufik. Jadi diagram panah nomor induk dan nama pemilik nomor induk ini merupakan suatu pemilik nomor induk, sementara ini nama pemilik nomor induk. Nah, nomor yang induk ini kita urutkan dari bilangan yang terkecil hingga yang terbesar, misalnya dari 19, kemudian setelah 219 itu 224, kemudian 258, 279, dan 262, kemudian seterusnya.
Nah, perhatikan gambar 3.1 tadi yang titik A, setiap anggota A mempunyai tempat satu kawan anggota B. Dengan demikian relasi memiliki nomor induk dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu fungsi pemetaan. Amati bahwa setiap anggota B yang merupakan peta atau bayangan dari anggota A dikawankan dengan tempat satu anggota A. Begitu juga sebaliknya pada gambar 3.14b. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Semoga ini dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.